Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Sinpo Dunia kami awali terkait dengan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang putuskan mantan Presiden Donald Trump memiliki kekebalan hukum dalam sebagian tindakannya selama menjabat sebagai presiden. Ahli hukum melihat putusan ini punya implikasi jangka panjang dalam sistem politik Amerika Serikat. Selengkapnya dalam liputan berikut ini. Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan putusan terkait kekebalan luas seorang mantan presiden. Mayoritas hakim agung berpendapat seorang mantan presiden punya kekebalan atas tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resmi saat menjadi presiden dan hanya bisa dituntut atas tindakan dalam kapasitas tidak resmi. Putusan ini menanggapi kasus Donald Trump melawan Amerika Serikat atas dugaan peran Trump dalam upaya membatalkan pengesahan hasil Pilpres 6 Januari 2021 lalu. Mantan Presiden Donald Trump sekaligus kandidat Capres Partai Republik menyambut baik putusan Mahkamah Tertinggi AS tersebut dan menyebut ini sebagai kemenangan besar bagi konstitusi dan demokrasi. Sebaliknya, Presiden petahana Joe Biden mengkritik putusan dan menyebut batasan kekuasaan presiden bergantung pada siapa yang menjabat. I know I will respect the limits of the presidential powers I have for 3.5 years. But any president, including Donald Trump, will now be free to ignore the law. Putusan ini lolos 6-3 suara dengan dukungan 6 hakim agung berhaluan konservatif dan penolakan 3 hakim berhaluan liberal. Mahkamah Agung Amerika Serikat mengembalikan gugatan ini ke pengadilan banding yang lebih rendah untuk menentukan tindakan yang didakwakan kepada Trump yang mana yang masuk dalam kategori resmi dan mana yang tidak. Bagaimanapun hasil dari proses selanjutnya, menurut analis hukum, kecil kemungkinan hasil dari gugatan dari pengadilan tersebut akan keluar sebelum Pilpres November mendatang. Ahli hukum melihat putusan ini akan punya dampak bagi demokrasi Amerika Serikat di masa mendatang. The dissent was worried about an oral argument. What you've now done is freed up a president to basically engage in criminal activity with a very small chance of accountability. Then this not only reshapes the presidency, it can reshape the entire functioning of American democracy. Putusan ini menguntungkan bagi Trump, terutama karena ada sejumlah langkah ekstra yang harus dilakukan oleh jaksa penuntut dalam kasus pembalikan hasil pemilu 2020 lalu. The government has a lot in its indictment that it can prove and will suffice to convict Trump if proven. On the other hand, it's 100% clear that that's not going to happen anytime soon. And for Donald Trump, that's probably as big a victory as he cares about right now. He'll worry about the trial if that happens, which will only happen, I think, if he is not reelected. Sementara itu, di New York, putusan MA membuat hakim menangguhkan pembacaan hukuman untuk kasus Trump terkait uang tutup mulut dari Juli ke September mendatang. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Setiap perayaan HUT Kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli, penjualan petasan dan kembang api ini meningkat bagi warga yang ingin merayakan bersama teman dan keluarga. Tapi bersamaan dengan itu, risiko terbakar atau mengalami luka lain akibat ledakan kembang api juga meningkat. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Hari Kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli adalah salah satu momen yang sering dirayakan dengan kembang api dan petasan. Tak hanya pertunjukan di pusat kota, tapi juga di permukiman warga. The concerning thing about fireworks is they are made for enjoyment and can be thought of as a toy, but they are small, concentrated gunpowder and can explode. And so there's a lot of danger that we don't associate with it because we do it for fun and to celebrate. Di tengah kemeriahan pesta kembang api, ahli medis dan pakar kebakaran mengingatkan perlunya berhati-hati. There's about 12,000 incidents every 4th of July involving fireworks, and that's from structure fires. We have about 10,400 incidents involving medical services where somebody has to be taken to a hospital due to projectile injuries or burns. The most concerning thing that we see is that about 4,000 of those are actually teenagers and children. Luka akibat kembang api sering memerlukan penanganan serius. About 38% of the people
that have addressed their issues in a hospital have had fingers or hands, issues with hands, whether it's getting blown off or partway blown off. So, we want to make sure that you keep your hands away from projectiles, because you do have both projectiles plus you have sparks coming out of there that could also burn you as well. Ada beberapa tips untuk menjaga keselamatan. You always want to check with your local fire and police department to see what are legal fireworks. You want to make sure you are not letting them off anywhere near dry leaves, homes, trees. So an open area, keep near some water or a fire extinguisher. Never try to relight old fireworks. In general, just don't let children handle fireworks. So if there is a burn or an injury, it is important to first remove any clothing or anything that could be on fire. Just rinse the area with cool water, and then you want to take the person to the local emergency department. Pengamat menyarankan menonton saja pesta kembang api yang diselenggarakan secara profesional. Banyak wilayah di Amerika Serikat sebenarnya melarang penjualan kembang api untuk masyarakat umum. Tapi tetap saja setiap 4th of July, banyak warga bisa mendapatkannya. Rekaman drone di atas kota Chicago, negara bagian Illinois ini misalnya, menunjukkan perayaan oleh warga setempat. Meskipun pemerintah kota dan pemerintah negara bagian melarang kembang api untuk masyarakat umum, ditengarai warga mendapatkannya dari negara bagian yang berbatasan, Iowa dan juga Indiana. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Badai kuat Beryl di Karibia, hujan deras di Tiongkok, India hingga Serbia membuat ahli cuaca mengingatkan kembali dampak perubahan iklim. Sementara di Amerika Serikat, Presiden Joe Biden mengumumkan langkah baru untuk meningkatkan resiliensi iklim Amerika. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Untuk pertama kalinya dalam musim badai Atlantik tahun ini, wilayah Karibia dilanda badai kategori 5, yaitu badai dengan kecepatan angin 250 km per jam ke atas. Sejumlah nelayan di Jamaika berupaya menyelamatkan kapal mereka. Yeah, and it developed so quick from a tropical depression, so fast. History, them say, yeah, history. Menurut pakar cuaca, musim badai Atlantik tahun ini sejauh ini sudah lebih parah dibandingkan sebelumnya. What's unusual here is that it's forming earlier in the year than we expected. We normally get storms like this in August and September, and yet we're getting this in June and early July. Musim badai Atlantik resminya berlangsung 1 Juni hingga 30 November. Meski badai-badai terkuat umumnya terjadi di bulan-bulan yang berada di tengah musim. Musim badai Atlantik kerap dipantau oleh negara-negara bagian yang rentan terhadap badai yang sudah melewati Karibia dan Amerika Selatan, seperti negara-negara bagian yang ada di selatan dan tenggara Amerika Serikat. Kadang badai seperti ini berhasil menembus ke pantai timur Amerika Serikat, seperti yang terjadi pada badai Sandy pada tahun 2012. Cuaca ekstrim bawaan badai dan gelombang panas baru-baru ini di Amerika Serikat menjadi perhatian pejabat penanggulangan bencana dalam pertemuan dengan Presiden Joe Biden dan kabinetnya di ibu kota AS. Already, tens of millions of Americans are under heat warnings from record-shattering temperatures. Last month here in D.C., temperature 100 degrees. In Phoenix, Arizona, 112 degrees. In Las Vegas, 111 degrees. Biden mengatakan suhu udara panas ekstrim adalah penyebab utama kematian akibat faktor cuaca di AS. Ia pun mengumumkan berbagai langkah untuk melindungi warga Amerika dengan standar keselamatan baru di tempat kerja dan dana sekitar $1 miliar untuk berbagai program mitigasi bencana seperti badai dan banjir. Bukan hanya Amerika yang mengalami cuaca ekstrim. New Delhi di India kini menghadapi hujan deras setelah suhu udara sempat mendekati 53 derajat Celcius pada bulan Mei. Kawasan Balkan juga sempat dilanda gelombang panas, disusul angin kencang dan hujan deras di Bosnia, Kroasia, dan Serbia. It is getting hotter and hotter. This is not your mind playing tricks on you. This is physics. We're dumping greenhouse gases in the atmosphere. They trap heat, and the result is a hotter globe. Peneliti mengingatkan peningkatan suhu udara bumi, naiknya permukaan air laut, dan perubahan curah hujan bisa membuat badai kuat seperti Beryl semakin sering melanda kawasan Atlantik. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.
Minimnya representasi karya seniman suku Indian Amerika ini mendorong terciptanya Pekan Busana Suku Asli Amerika Serikat yang pertama di Santa Fe, New Mexico. Tak hanya usung isu sosial suku asli Amerika, tapi juga solidaritas terhadap bangsa Palestina yang dinilai punya sejumlah kesamaan. Bercermin pada tradisi, membentuk tren masa depan, para perancang busana suku asli Amerika unjuk karya di Native Fashion Week. Busana suku asli memang langganan tampil di Indian Market, bursa tahunan di Santa Fe, New Mexico, yang menjadi ajang pameran seni suku asli. Tapi Native Fashion Week khusus menampilkan busana yang menonjolkan elemen-elemen asli setiap kawasan. Contemporary indigenous artists in fashion don't get the recognition or the footprint or the representation that it needs to have, especially considering the history of Native North American art, design, culture, and the history of what we now call Canada, the United States. So the representation of indigenous arts in all of its facets needs a larger, wider footprint that does not exist. Pam Baker, berdarah bangsa pertama Kanada, yaitu suku Squamish, Kwakwaka'wakw, dan Tlingit. Pam menjadi saksi berkembangnya fashion suku asli dari kumpulan kecil beberapa dekade lalu. I think every designer you talk to, their pieces all tell a story of their history. So coming together, showing myself from the Northwest Coast, then you have somebody from Toronto, then you have somebody from all over Turtle Island. It's going to be a great recognition of the indigenous art from Turtle Island, North America. Rancangan pun tak luput dari pernyataan sosial seperti solidaritas yang ditampilkan perancang suku Diné, Carrie Wood, yang memadukan elemen Diné dan tradisi Palestina, dibawakan dengan iringan lagu suku Tewa oleh Edwin Felter. By weaving together our two cultures through our clothing, I wanted to show how similar we are in what's happening right now. Because from the way I see it, what's happening now in Palestine is what happened here in the U.S. to indigenous people. West Studi adalah satu dari hanya segelintir aktor Hollywood dari suku asli. If you had asked me if there was going to be a fashion week of Native American fashion even 15 years ago, I would have said, you're crazy. But, here it has come about simply because natives have started putting their heart, their integrity, their dreams, and their visions out there for the public to see. So we are no longer the invisible race of noble red men, if you will. Para desainer akan mengikuti acara tahunan Indian Market agar fashion dan model suku asli punya ajang permanen untuk berkembang dan dikenal. Dari Santa Fe, New Mexico, VOA. Kami lanjutkan Sinpo Dunia dengan informasi terkait dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang belum lama ini mengumumkan bahwa pemerintah Amerika Serikat akan menawarkan perlindungan kepada pasangan dari warga negara Amerika Serikat yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan. Hal ini bertepatan dengan peringatan 12 tahun program di Amerika Serikat yang memberikan perlindungan bagi anak tanpa dokumen. Bagi Javier Quiros Castro, menginjakan kaki di rumah paling terkenal di Amerika adalah mimpi yang mustahil. Orang tuanya membawa dirinya ke AS dari Meksiko pada usia 3 tahun tanpa status imigrasi resmi. Namun kini ia berada di Gedung Putih, jauh dari rumah sakit Houston tempat dia bekerja sebagai perawat. Dia ada di sini katanya karena memanfaatkan program Deferred Action for Childhood Arrivals atau yang dikenal dengan DACA, sebuah program yang memberi perlindungan imigran tanpa dokumen kewarganegaraan yang dibawa ke AS saat mereka masih anak-anak. Pada saat yang sama, Presiden AS Joe Biden mengumumkan langkah baru untuk menawarkan perlindungan kepada pasangan warga negara Amerika yang tidak memiliki dokumen. Sebuah langkah yang menurut Gedung Putih berdampak pada lebih dari 500,000 orang. These couples have been raising families, sending their kids to church and school, paying taxes, contributing to our country for 10 years or more.
Namun imigrasi adalah topik sensitif pada tahun pemilu ini. Terlebih selama 20 tahun terakhir, jumlah penyeberangan imigran pada perbatasan selatan AS sangat tinggi, mencapai rekor pada Desember lalu sebanyak 300.000 jiwa. Kandidat presiden dari Partai Republik, Donald Trump, menuduh Biden melakukan apa yang disebutnya sebagai invasi migran. Trump menyalahkan imigran atas sejumlah masalah termasuk kejahatan, inflasi, bahkan penyakit dan terorisme, namun seringkali tanpa bukti yang jelas dan kadang tak berdasar fakta. An estimated 50% of inflation has been caused by the soaring cost of housing, which is skyrocketing due to Joe Biden's tidal wave of illegal immigration and high interest rates. Aktivis imigrasi tidak setuju dengan pendapat tersebut dan mengatakan bahwa penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang terdampak kebijakan ini menyumbang sekitar 13 miliar dolar AS terhadap ekonomi AS setiap tahunnya dalam bentuk pembelanjaan konsumen. With some kind of legal status that will be permitted through this policy, that will allow them to go into careers that are borrowed from them right now and to be more productive into our economy, which will be beneficial for their families, but also beneficial for our society as a whole. Selain 1,5 juta pasangan warga AS, program ini juga terbuka bagi sekitar 50.000 anak imigran tanpa dokumen yang menikah dengan warga negara AS. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Fenomena langka terjadi di Taman Nasional Yellowstone, yaitu kelahiran bison berwarna putih dari induk yang berwarna coklat, seperti lazimnya satwa asli Amerika tersebut. Lahirnya bison putih ini dianggap sakral oleh suku asli Amerika dan langsung mengundang keingintahuan pengunjung ke Taman Nasional Yellowstone. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Taman Nasional Yellowstone kembali ramai didatangi pengunjung. Kali ini banyak wisatawan mencari satu jenis hewan yang baru-baru ini viral di media sosial. We saw about the white buffalo on the Weather Channel a couple days ago, and we heard there was a whole bunch of stuff out here in Lamar Valley, so we decided to come out and bring dinner and try to see what we could find. We haven't seen anything yet, but we've seen elk and tons of bison out here, but that's about it so far. Sejumlah pengunjung sebelumnya merekam video dan mengambil foto seekor anak bison berwarna putih. I saw a story, and I believe I saw it on Facebook, about the white buffalo that was just born in the park. And it would be phenomenal to be able to see it. I understand culturally how important this is for the Native Americans. Kelahiran bison putih mendapat sambutan hangat di antara suku asli Amerika atau juga dikenal sebagai suku Indian, yang menggelar acara penamaan resmi bayi bison putih. Wakangli. Wakangli artinya kembalinya yang sakral. It's a warning because, that right now Mother Earth is sick and has a fever, and the direction that we're going is not good. But it's a blessing because we can do something about it. Upacara pemberian nama dihadiri 500 warga suku Indian mewakili beragam komunitas, termasuk suku Arapaho Utara dari negara bagian Wyoming, serta suku Lakota, Dakota, dan Nakota Oyate di South Dakota. Bison putih lebih sering ditemukan di antara bison yang tinggal di peternakan, antara lain karena bison bisa berkembang biak dengan sapi ternak. Tapi ini adalah pertama kalinya bayi bison liar di Yellowstone lahir dengan bulu putih. There's not a lot of statistics that document this. It does happen. It isn't exclusive to bison. This happens in lots of the animal world, whether it's mammals, reptiles, sometimes bird species, what have you. So it is not a common thing, but it's also not well recorded as well as far as wild populations. American bison, this is a species that there's been a lot of work to restore them through the Central Plains. They came close to becoming extinct. Jumlah bison di Amerika Utara dulu mencapai puluhan juta, dan hewan ini hidup berdampingan dan menjadi sumber pangan, sandang, dan papan bagi suku asli Amerika. Tapi perburuan membuat populasinya turun tajam ke hanya sekitar 300 pada tahun 1884. Dari ratusan pada abad ke-19, bison di Amerika kini mencapai sekitar 500.000 ekor. Tak hanya di Taman Nasional dan alam liar, tapi juga di permukiman suku asli Amerika dan sebagian juga di peternakan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.
Popularitas sepak bola di Amerika masih kalah dengan football dan basket. Namun tahun ini Amerika Serikat menjadi tuan rumah Copa America yang diikuti negara-negara Amerika Selatan. Bagaimana kemeriahannya? Simak liputan berikut ini. Gol dari penyerang Argentina, Julian Alvarez dan Lautaro Martinez mengantarkan tim Tango unggul atas Kanada dalam laga perdana Copa America di Atlanta, Georgia. Kapten Lionel Messi jadi harapan para fans yang ingin Argentina mempertahankan titel juara bertahan. Vamos a ganar, Messi va a jugar súper bien como siempre y vamos a llegar a la final, vamos a ser campeones de nuevo. Copa America diselenggarakan oleh CONMEBOL, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan. Namun kali ini diramaikan Konfederasi Amerika Utara, Tengah dan Karibia (CONCACAF). Tahun ini 10 skuad datang dari CONMEBOL, ditambah 6 skuad tamu dari CONCACAF. Copa America 2024 diadakan di 10 negara bagian di Amerika Serikat, dengan pertandingan perdana di kota Atlanta, Georgia, dan final dijadwalkan di Miami, Florida pada 14 Juli. Para fans datang dari berbagai negara dan memenuhi hotel-hotel di kota penyelenggara. Timnas Brazil yang jadi jawara 9 kali ingin merebut kembali titel tersebut. Endrick, 17 tahun, adalah pemain termuda tim Samba yang dijuluki anak ajaib. Fico muito feliz, né, de ser a minha primeira Copa América, primeiro campeonato oficial, né, pela seleção brasileira. E vamos tentar conquistar esse título e treinar bastante. Sabemos que tem bastante seleções de alto escalão, então. Sebagai tuan rumah, Amerika Serikat juga percaya diri. A lot of really strong moments looking back in recent years. I mean, the World Cup, some really good performances and also some disappointments where we want to go further. So I think this team has really come into its own. Popularitas sepak bola terus naik di AS, terutama setelah timnas perempuan Amerika menyabet gelar Piala Dunia pada 2019 dan bergabungnya Messi di klub Amerika Inter Miami pada 2023. Menurut lembaga survei Gallup, sepak bola menempati posisi 4 olahraga yang paling digemari warga Amerika Serikat. Meskipun popularitasnya terus naik, namun sepak bola masih berada jauh di bawah olahraga yang paling digemari warga AS, yakni football, baseball, dan basket. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.